Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pemuda berjubah ungu itu ingin membuat kalimat sarkastik. Tetapi untuk mempertahankan sikap dan kultivasi dirinya, dia tersenyum sedikit dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, berpura-pura berpikiran terbuka. Sui, orang yang mengerti urusan saat ini adalah Junji. Aku sangat senang kamu bisa mengenali kesalahan dan kembali. Aku tidak peduli dengan ketidakbahagiaan barusan, jadi jangan ambil hati. Yuan Luoxi dan yang lainnya tinggal sebentar, terlihat aneh, mengapa orang ini merasa begitu baik tentang dirinya sendiri. Sui menunjuk ke tangga di kejauhan, dan berkata, masalah sudah datang ke pintu, jadi Tuan Zili harus berhati-hati. Setelah itu, dia datang ke kursi di sisi kapal dan duduk, memandangi sungai Dacang yang diselimuti malam di kejauhan, dan berpikir. Malam ini, saya khawatir tidak mungkin untuk tenang. Masalah. Pemuda berjubah ungu mengerutkan kening dan melirik Zhang Duo di sampingnya, pergi dan lihat. Ho, hati-hati dengan dirimu sendiri. Zhang Duo ragu-ragu dan menyapu. Pria muda berjubah ungu memandang Yuan Luoxi dengan mata lembut, dan berkata, Nona Yuan, saya baru saja mengatakan bahwa selama saya di sini, ini adalah tempat teraman di kapal. Yuan Luoxi tidak berniat putus dengannya, dan hendak pergi. Tiba-tiba, tidak jauh dari sana, seorang wanita dengan bayi di gendongannya datang buru-buru, dengan ekspresi panik, dan terus berkata, saya ingin turun, suami saya masih di lantai 8 gedung. Pria muda berjubah ungu mengerutkan kening dan melangkah maju untuk berhenti, ini sangat berbahaya di lantai bawah, dengarkan aku, ini yang paling aman bagimu dan anakmu untuk tinggal di sini. Wanita itu menundukkan kepalanya, dan sekarang tiba-tiba mengangkat kepalanya, seringai muncul di sudut bibirnya, benarkah? Ketika dia berbicara, dia telah memegang tangan bayi itu, dan dia sudah mengeluarkan belati yang tajam dan menikam perut pemuda berjubah ungu itu. Ini jelas merupakan pembunuh yang sangat tua dan panas, tidak hanya dalam penyamaran, tetapi juga dalam sikap dan sikap yang tidak berbeda dari wanita biasa. Tetapi ketika dia keluar, dia tahu kata-katanya dengan cepat, akurat, dan kejam. Off. Pria muda berjubah ungu tiba-tiba membungkuk, menutupi perutnya, sosoknya terhuyung ke belakang, dan ekspresinya penuh kejutan dan kebingungan. Mati. Pada saat ini, Cheng Wuyong, yang tidak jauh dari pemuda berjubah ungu, tiba-tiba bereaksi, matanya melesat, dan dia menamparkan wanita itu dengan telapak tangan. Dia membuang pakaian lampin yang disamarkan di tangannya, tidak hanya tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, tetapi juga terlihat sangat suram dan jelek. Tuan Zili, apakah Anda baik-baik saja? Cheng Wuyong berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Huang Qianjun dan Yuan Luoxi juga bereaksi dan berkeringat dingin. Pembunuhan barusan membuat mereka tidak sadar. Tidak jauh, Su Yiwu duduk di sana, hanya menatap wanita di kejauhan, dan kemudian menarik pandangannya. Waktu pembunuhan ini juga sangat indah, tepat pada waktunya bagi Zhang Duo untuk pergi. Pemuda berjubah ungu tanpa perlindungan Zhang Duo tidak bisa menghentikan pembunuhan seperti itu. Sayangnya, wanita itu kehilangan tangannya. Bukannya dia tidak cukup baik, itu belati di tangannya, yang terlalu buruk. Aku baik-baik saja, aku memiliki giok nefrite dan armor pelangi emas untuk pertahanan diri, bahkan senjata spiritual biasa tidak dapat menembusnya. Pria muda berjubah ungu itu berkeringat deras kesakitan, tapi dia penuh amarah. Benar saja, semua orang melihat bahwa meskipun jubah di perutnya tertusuk, tidak ada luka atau noda darah. Yang mulia. Tidak jauh, Zhang Duo bergegas kembali seperti embusan angin, wajahnya penuh kemarahan dan kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Pemuda berjubah ungu itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi muram, aku hanya tidak menyangka ada niat membunuh di lantai 9. Dia menatap wanita itu, dingin dan menakutkan. Tanpa diduga, wanita ini tidak berniat untuk mundur, tetapi melipat tangannya di depan dadanya, menghela nafas dengan ekspresi kehilangan, saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia ke-6 memakai senjata spiritual seperti itu. Armor lembut. Di daerah terdekat, banyak orang panik dan tersentak.
Mereka dikejutkan oleh adegan ini dan tidak berani melangkah maju. Yang Mulia ke-6, kamu. Yuan Luoxi menutupi bibirnya, matanya yang indah melebar. Yang Mulia ke-6. Siapapun yang bisa disebut Yang Mulia adalah pangeran kerajaan di Jade Capital City, atau keturunan langsung dari Kaisar Zhou Agung saat ini. Melihat usia pemuda berjubah ungu, kemungkinan besar yang terakhir. Huang Qianjun juga membeku di mana-mana, menunjukkan warna yang luar biasa. Pria dengan napas besar di depannya ini sebenarnya adalah seorang pangeran. Ini Cheng Wuyong, wajahnya berubah, dan hatinya meledak. Kabupaten Yunhe adalah salah satu dari 6 kabupaten di Gunzu. Terletak di daerah barat daya Dazu. Itu jauh dari kota Yujing, yang terletak di pedalaman Tianzu. Bagi mereka, ibu kota giok itu jauh dan luas. Saat ini, seorang pangeran Zhou Agung muncul di depannya, dan keterkejutannya tidak terbayangkan. Ini benar-benar merepotkan. Sui mengerutkan kening. Berani membunuh seorang pangeran, bisa dibayangkan seberapa besar badai yang akan terlibat dalam bencana ini. Dan mereka cenderung terlibat dalam masalah ini tanpa alasan. Namun, alis Sui dengan cepat terentang, dan dia tidak repot-repot memikirkannya lagi. Jika Anda kesulitan datang ke pintu, Anda bisa mematahkannya dengan pedang. Jangan salahkan aku karena menyembunyikan identitasku sebelumnya. Ini benar-benar hal yang sangat rahasia bagiku untuk bepergian kali ini. Siapa yang mengira pencuri ini masih mengincarku? Pemuda berjubah ungu itu tersenyum pahit. Hanya saja, ketika menghadapinya lagi, mata Yuan Luoxi dan Huang Qianjun jelas berbeda, dan mereka tidak berani lancang seperti sebelumnya. Sui menatap matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Ada suara langkah kaki, dan di pintu masuk tangga di kejauhan, sekelompok orang muncul. Dia adalah juru tulis setengah baya yang mengancam Sui dan yang lainnya barusan. Di belakangnya, lebih dari selusin pria kuat dengan pakaian hitam dan topeng dengan hanya sepasang mata terbuka, masing-masing dengan napas dingin, sangat ganas. Yang Mulia ke-6 ketakutan. Setelah juru tulis setengah baya berjalan, dia berkata sambil tersenyum, sekarang di kapal ini, Zhang Yiren dan bawahannya terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, dan 3 pelayan di samping Yang Mulia juga telah dikendalikan oleh kekuatan kita. Satu persatu, Zhang Duo adalah satu-satunya yang dapat melindungi Yang Mulia. Setelah jeda, juru tulis Parubaya melanjutkan, jika Yang Mulia ke-6 berpengetahuan, tolong serahkan barang-barang itu. Saya berjanji, selama kita mendapatkan barang-barang itu, kita akan segera pergi. Siapa yang mengirimmu? Wajah pemuda berjubah ungu itu dingin dan suram. Juru tulis Parubaya itu menghela nafas pelan, sejujurnya, saya juga ingin tahu siapa yang membayar harga yang begitu besar untuk mempekerjakan kami untuk melakukan bisnis ini. Jika bukan karena mereka tidak dapat menolak komisi yang menarik ini, kami semua jangan berani melakukan hal-hal seperti menjarah keluarga kita dan memusnahkan keluarga kita. Apakah kamu dipekerjakan? Pemuda berjubah ungu itu mengerutkan kening, saya dapat memberi Anda komisi 2 kali lipat untuk berapa banyak yang mereka habiskan. Selama Anda pergi sekarang, saya dapat menjamin atas nama saya sendiri bahwa masalah ini dapat dimaafkan. Juru tulis Parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yang Mulia ke-6, jangan tunda, saya hitung sampai 3, jika Anda tidak menyerahkan barang-barang Anda, jangan salahkan saya karena menunggu. 1. Dia mengulurkan jari, ekspresinya datar dan tenang. Di belakangnya, sekelompok pria berbaju hitam mengepalkan pedang mereka, siap menunggu. Atmosfer juga menjadi sangat menindas, dan udara tampak membeku. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Pria muda berjubah ungu itu mengerutkan kening, dan meskipun wajahnya jelek, dia tidak panik. Juru tulis Parubaya itu tidak menjawab sama sekali, dan sebuah kata dengan lembut keluar dari bibirnya, 2. Kali ini, Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong semua gugup, dan mereka diam-diam mengeluh. Jika memungkinkan, mereka lebih suka tidak mengetahui identitas pemuda berjubah ungu. Baiklah sekarang, begitu Yang Mulia ke-6 menderita, bagaimana mungkin mereka tidak menyelamatkannya? Begitu keluarga kerajaan Zhou Agung yang harus disalahkan, mereka dan pasukan klan di belakang mereka pasti akan menderita.
Tuan Su benar, orang ini adalah momok, dan tempat di mana dia adalah yang paling berbahaya. Yuan Luoxi menghela nafas. Dan ketika dia melihat Su Yi duduk di sana dengan ekspresi tenang tidak jauh darinya, dia merasa sangat tenang. Apa yang kamu takutkan ketika Tuan Su ada di sini? Memikirkan hal ini, pinggang ramping Yuan Luoxi menjadi sedikit tegak. Kali ini, sebelum juru tulis Parubaya bisa membaca, pemuda berjubah ungu itu sudah berteriak keras, Paman King Jin, jika kamu tidak keluar, aku akan habis. Suara itu menyebar jauh dan luas di malam hari. Semua orang terkejut. Mengikuti, suara wanita malas dengan suara magnet yang unik berkata, apa yang kamu bicarakan, perang belum dimulai. Ditemani oleh suara, semua orang hanya merasakan bunga di depan mata mereka, dan sosok yang anggun dan anggun telah datang ke arena. Sepasang mata jiwanya seterang pedang, dan sutra birunya diikat menjadi kuncir kuda, memperlihatkan wajah yang lembut dan cantik. Kulitnya sebersih dan seputih porselen, dan sosoknya yang bangga tidak dapat disembunyikan bahkan oleh jubah sederhana, yang menggambarkan lekukan yang mendebarkan. Di tangannya dengan gelang jasper hijau, dia memegang pot anggur, berdiri di sana dengan malas, dengan gaya yang unik, tetapi penuh aura. Ketika mata semua orang tertuju padanya, mereka tidak bisa menahan perasaan kagum. Wanita yang cantik. Yuan Luoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Adik perempuan punya mata. King Jin mengangkat ibu jarinya dan memuji, bibirnya yang merah penuh menunjukkan senyuman yang memabukkan. Wajah Yuan Luoxi sedikit merah, dan dia tidak bisa menahan tatapan pihak lain. Jantung Huang Qianjun juga berdetak kencang, wanita ini terlalu mempesona. Bagaimana mungkin pria normal bisa menolak? Tubuh Sui Yun, saja kabut, aku tidak menyangka bahwa ada, tubuh Gioklingxia, alami di Dazu ini, meskipun dalam silsilah tubuh roh semua surga, itu hanya dapat diklasifikasikan sebagai di kelas 8 rendah tubuh spiritual kelas, tetapi di dunia biasa ini, itu sudah sangat langka. Pada saat ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik King Jin, sedikit terkejut. Di dunia ini, ada banyak tubuh spiritual yang luar biasa, dan karakter ini sering menunjukkan kecemerlangan yang jauh lebih luar biasa. Tangguh seperti tubuh roh 9 yang, tubuh roh 5 elemen, tubuh roh tulang pedang, tubuh pertempuran guntur, Del. Di Kyushu liar, itu juga langka dan langka. Dan seperti wanita yang baru saja dipanggil, Tuan King Jin, oleh pria muda berjubah ungu ini, dia dilahirkan dengan tubuh Gioklingxia. Tubuh rohani jenis ini memiliki tubuh yang selembut awan air, dan roh yang jernih dan murni seperti kabut. Dengan bakat seperti itu bisa disebut, monster kecil, di jajaran jenius. Tidak heran dia disalahartikan oleh Cheng Wuyong sebagai master seni bela diri berusia 17 atau 18 tahun. Dengan tubuh spiritual seperti itu, dia tidak dapat diukur oleh ranah seniman bela diri sekuler ini. Pada saat yang sama, Su Yi memperhatikan bahwa meskipun aura jeli hijau ini kuat, itu hanya basis kultivasi pada tahap awal Ki Gathering Realm. Tentu saja, kekuatan yang dikuasai oleh tubuh roh ini ditakdirkan untuk jauh melebihi keberadaan Ki Gathering di dunia ini. Penampilan King Jin membuat ekspresi para juru tulis Parubaya dan lainnya menjadi lebih serius. Segera, wanita yang telah membunuh pemuda berjubah ungu itu mencibir dan berkata, Yang Mulia ke-6, apakah Anda pikir kami belum mempertimbangkan ancaman terbesar di sekitar Anda dalam operasi ini? Berbicara, dia tiba-tiba melihat kerumunan yang bersembunyi di kejauhan, dan berkata, Senior, tolong ambil tindakan. Semua orang melihatnya tanpa sadar. Ada keributan dan kepanikan di kerumunan di kejauhan, dan mereka semua menunduk. Hanya seorang pria berkabung yang tidak bergerak. Pelipisnya agak putih, kulitnya gelap, dan dia membawa tas kain sepanjang 4 kaki. Ledakan. Setiap langkah turun, tanah yang kokoh bergetar, dan momentum di tubuhnya naik. Di mata semua orang, dalam keadaan kesurupan, pria linen ini tampaknya berubah menjadi gunung, bergerak dari samping, napas di tubuhnya menjulang dan berat, dan tekanan membuatnya sulit bernapas. Menguasai. Wajah Cheng Wuyong jelek. Mereka baru saja makan di sini, tetapi mereka bahkan tidak menyadari bahwa seorang master seni bela diri ada di sini.
Tidak, Tuan Su mengusulkan untuk meninggalkan tempat ini sebelumnya, saya khawatir dia telah melihat bahwa ada masalah serupa di lantai 9. Dia tidak bisa tidak melihat Sui. Tapi ekspresi Sui sama membosankannya seperti biasanya. Pada saat yang sama, suara Sui terdengar di telinga Cheng Wuyong, jika kamu tidak dapat menghindari masalah nanti, lindungi saja nona mudamu dan Huang Qianjun. Cheng Wuyong terkejut, tetapi dia sangat santai. Menguasai. Pada saat ini, Yuan Luoxi, Huang Qianjun dan orang lain yang hadir akhirnya bereaksi. Segera setelah Anda memasuki Master, Anda akan menjadi seperti naga di langit. Di wilayah dinasti Zhou besar, hanya kekuatan Grandmaster yang bisa disebut klan besar. Di 19 kota di Kabupaten Yunhe, hanya ada segelintir Master. Tapi sekarang, seorang Grandmaster baru saja muncul di peron tinggi lantai 9 gedung ini dan muncul di depan mereka. Pekerjaan yang hebat. Kulit pemuda berjubah ungu juga berubah, dan matanya penuh amarah. Untuk benar-benar mengirim seorang Grandmaster untuk membunuhnya, yang menunjukkan racun niat pihak lain dan cara mutlak. Ketahuilah akan seperti ini. King Jin berbalik dan menatap pria berkabung seperti pisau. Baru pada saat ini dia muncul, dan bahkan jika dia memiliki basis kultivasi master, dia tidak layak mendapatkan reputasi seorang master. Kata-katanya sangat mendominasi. Semua orang tergerak. Secara alami, masing-masing memiliki gaya perilakunya sendiri, dan gadis itu sebagian dari keseluruhan, yang berbeda dari penutup mata. Malam semakin gelap, suasana di sini semakin mencekam, dan sebentar lagi hujan akan turun. Naga, oh, ini hanya kata pujian dari para pejuang duniawi. Jika kamu juga menganggap dirimu sebagai naga, itu akan menjadi konyol. King Jin tidak merahasiakan penghinaannya, cantik, menakjubkan, dan kuat. Dia melemparkan kendi di tangannya dan mendarat dengan kuat di atas meja, lalu mengangkat jari giok putihnya yang ramping dan murni dan menyekanya pada gelang jasper biru di lengan dan pergelangan tangan kirinya. Dengan kilatan api. Dentang, dentang. Dua pedang bergema. Di tangannya, dia sudah memegang sepasang pisau perang. Bilahnya seperti bulan yang memudar, dan bilahnya dipenuhi dengan nyala aura yang samar. Pedang bulan merah. Tidak buruk untuk memotong kepala tuannya dan menyajikannya dengan anggur di malam seperti itu. Dengan suara malas dan magnetis, jubah King Jin berkibar, dan lekukan anggun sosok itu mencurahkan momentum yang luar biasa. Pisau ganda Fei Yue di tangannya berdengung dan bergetar, jernih dan merdu. Cheng Wuyong, Zhang Duo dan ahli lainnya di Qi Gathering Realm tiba-tiba menegang dan merasakan tekanan yang luar biasa. Tiba-tiba, King Jin bergegas maju, rambutnya beterbangan. Karena kecepatannya terlalu cepat, sosoknya mengeluarkan bayangan, dan dia masih setengah jalan, dan tangannya terhuyung-huyung dan menebas bersama. Pelangi merah. Pria berbaju linen itu menyempitkan pupil matanya, mengulurkan tangannya dan menariknya ke belakang. Tas kain 3 kaki di punggungnya meledak, dan tombak pendek hitam sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Dentang. Suara benturan itu bergema seperti gendang telinga yang robek, emas yang menusuk, dan batu yang pecah. Sosok pria berbaju linen mundur beberapa langkah, dan baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Lihatlah King Jin lagi, memegang sepasang pisau di tangannya. Sangat kuat. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Seorang master seni bela diri dipaksa kembali dalam satu pukulan. Ketika Anda tidak melakukannya, Xing Jin benar-benar cantik dan halus, seperti singi besar di atas panggung, penuh gaya dan aura. Kakak ini luar biasa. Mata Yuan Luoxi berbinar dan dia berteriak dengan penuh semangat. Dentang. King Jin tidak berhenti menyerang. Selama pertempuran, dia memiliki aura dingin di sekujur tubuhnya. Pedang ganda merah tua di tangannya berubah menjadi hantu bulan yang merah menyala dan memudar. Lagi. Dentang, 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 dentang. Tabrakan pedang dan tombak yang padat terdengar seperti drum, bergema di malam hari, mengguncang darah orang dan menggelitik gendang telinga mereka. Pria berbaju linen itu dipukul mundur berkali-kali berturut-turut. Tiba-tiba, listrik dingin melintas di matanya, dan dia menghela nafas seperti guntur,
Memang menakutkan memiliki kekuatan tempur seperti itu di alam pengumpulan Ki, tapi sayangnya, Grandmaster bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Ledakan. Dia menginjak telapak kakinya, dan kekuatan tubuhnya meroket, dan dia membanting tombak pendek hitam di tangannya. Pada saat itu seperti melambaikan guntur hitam. Ledakan. Sosok-sosok itu terhuyung-huyung, sosok King Jin mandek dalam kehampaan, dan kemudian terbang keluar. Saya terkejut dengan pukulan ini. Penonton terdiam. Cheng Wuyong, Zhang Duo, dan lainnya semua berubah warna. Ini adalah kekuatan sang master. Sebaliknya, juru tulis setengah baya dan yang lainnya semuanya lega. Serangan King Jin begitu kuat barusan sehingga mereka semua ketakutan dan terengah-engah. Untungnya, situasinya sekarang sudah mulai berbalik. Huff, kamu sepertinya tidak lebih dari itu, waktu sangat berharga, aku akan membunuhmu sekarang. Mata cerah King Jin bersinar dengan niat membunuh. Sosok itu melintas. Dia bergegas keluar lagi dengan pisau. Dan auranya menjadi seperti awan air. Hanya saja, bukankah musuh di seberang punya kartu lain? Bagaimanapun, ini adalah masalah membunuh seorang pangeran, dan melihat postur pihak lain, jelas bahwa itu telah direncanakan untuk waktu yang lama. Selain mengirim master seni bela diri, saya khawatir ada cara lain. Dentang. Ketika Sui memikirkannya, pertempuran pecah di lapangan. Setelah menunjukkan arti sebenarnya dari kekuatan bawaan kabut, kekuatan King Jin jelas lebih kuat dengan selisih yang besar. Saat bertarung dengan pria berkabung, dia tidak hanya bisa melawan pengadilan, tetapi juga sedikit menang. Hal ini membuat hati semua orang tertarik dan gugup. Sebentar. Jejak darah menetes dari bibir pria itu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Seorang master seni bela diri sebenarnya terluka dalam pertarungan. Tanpa diduga, pria berbaju linen itu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, malah dia menghela nafas panjang dan berkata, "Lupakan saja, karena saya setuju untuk mengambil bagian dalam operasi ini, mengapa saya harus menghargai hidup saya?" Dengan suara sedihnya, auranya meledak ke dalam air mendidih, seolah-olah lautan luas telah memicu gelombang yang mengamuk, dan aura destruktif menyebar ke penonton. Seni terlarang dengan mengorbankan nyawanya sendiri. King Jin mengerutkan kening, dan wajahnya yang cantik menunjukkan warna yang bermartabat. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan pedang merahnya jatuh dari langit seperti sepasang meteor yang jatuh. Dentang. Sepasang mata yang indah menunjukkan warna yang luar biasa. Saya melihat pria dengan kain kabung terbakar seperti api yang tak berujung, memegang tombak hitam, dengan niat membunuh yang mengerikan, melompat untuk membunuh King Jin. Seperti dewa. Ledakan. Begitu King Jin menggertakkan giginya, dia tidak akan mundur atau menghindarinya, dan dia akan bertarung dengannya. Ledakan. Pria berjubah ungu dan Yuan Luoxi semuanya merasa kedinginan di hati mereka dan benar-benar berubah warna. Para juru tulis setengah baya dan yang lainnya menunjukkan niat membunuh, siap bergerak, berencana mengambil kesempatan untuk menangkap mangsa terbesar malam itu. Ini layak jika kamu mati bersamaku. Di medan perang, pria berbaju linen membuat suara acuh tak acuh dan menyerang lagi. Ledakan. Tombak pendek hitam itu terangkat dan menebas dengan aliran astragalus yang tak ada habisnya. Anda tidak bisa menghindarinya. Pada saat ini, sudut bibirnya tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit kepahitan, dan dia masih meremehkan kengerian tuannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.